Udah. Chef Arnold, nah tadi dia kayaknya udah join deh. Kita lagi mau ngobrolin soal... Oh, udah ada. Selamat malam, Chef. Jejo, what's up? What's up, man? Lagi di mana, What's up? Halo juga semuanya. Oke, ini dosen tamu kita udah pada gabung. Selamat malam sekali lagi. Ketemu sama Feli Sumaiku juga di sini. Ini berdua dosen tamu kita rambutnya pada samaan ya? Saya bukan dosen. Enggak, ini tadi dari tadi. Ini tuh dari tadi pagi. Oke. Bikinin konten buat Deddy Corbuzier. Dia kan dia launching produk. Oh gitu. So, dari tadi belum ini. Jay, apa kabar Jay? What's up, man? What's up? Ini seru banget nih ya. Ini kayaknya dua orang temen yang ini semacam jadi kayak WhatsApp call ya. Saya cuma jadi providernya aja nih yang menggabungkan keduanya. Kamu biasanya salah hari, Vel. Biasanya itu kalau hari Minggu itu kita biasanya lagi nangis. Oh gitu. Cheers. Aduh, cheers dulu dong. Oke, ini malam Minggu di rumah aja barengan sama Sampurna University. Kita mau ngomongin soal sesuatu yang mungkin bisa dibilang agak cukup serius nih ya. Soal investasi, soal kripto. Ini baju gue udah kayak Bitcoin belum nih? Udah kayak koin-koin belum? Kayak Polkadot. Nah, ya kan? Otaknya udah rusak di chef emang. Oke, tapi sebelum kita mengarah ke topik pembahasan kita, Feli pengen tanya dulu nih soal Jejo sama Chef Arnold, kesibukannya belakangan ini. Tadi kayaknya kalau dilihat-lihat Chef Arnold lagi bikin aquascape, Jejo tadi abis nonton, bener ya? Oh iya. Ngapain lu not bikin aquascape? Gue juga dulu suka bikin. Enggak, aquascape gue bikin aquascape karena di rumah kan ini lagi bosen. Habis gitu kan Arthur bentar lagi ulang tahun. Dia suka ikan. Oh gitu. Jadi gue pikir gue bikinin ini deh aquascape sama dia. Gitu. Oke, ini adalah Hah? Udah balik ke Surabaya berarti? Udah di Surabaya. Makanya kita nggak bisa catch up kan kemarin. Oke, ini kalau dibiarin mereka ngobrol berdua beneran. Oke, lanjut ya, kita mulai deh. Oke, jangan. Nanti obrolan kita nggak benar semuanya. Oke, kita ngomongin apa? Oke, Cryptocurrency adalah investasi haram. Hah? Kok gitu? Kenapa bisa dibilang seperti itu? Tuh, Jejo langsung puyeng nih. Kenapa? Tapi sebelum ke sana, gimana cerita awal mulanya nih? Kok bisa pada samaan gitu, cryptocurrency? Jay, ceritain Jay. Ceritain Jay. Sama-sama dari nunjuk-nunjuk 12 nih. orang Jay, ceritain Jay. Siapa yang ngeracunin siapa nih di sini nih berarti? Kita bisa dibilang kalau gue pribadi itu mulai di Januari. Jadi di Januari itu 2020 tepatnya gue itu main saham. Sekarang kalau gue main saham udah investment yang sering gue lakukan kan. Udah gitu saham gue itu starting from dari gue masukin kurang lebih 1M. In the end of 2020 itu gue dapat kurang lebih 40% gitu. Jadi gitu, gue pamer dong sama teman-teman gue yang istilahnya di dunia finance lah. Gitu. Iya, emang waktu itu cukup wajar sih kalau lu bisa di titik 3.800 karena habis COVID itu Indonesia ngeklaim COVID, saham semua ancur-ancuran. Dan itu tahun 2021 indeks tuh di arah 6.000-an. Dan gitu teman-teman gue yang main kripto tuh salah satunya teman baik gue namanya Riva. Kayak bilang biasa aja. Itu mah nggak ada apa-apanya, dan gue sebagai orang yang berkutat di finance di bagian saham kaget kan, kayak maksud lo apa 40% tuh gede kali setahun gitu kan. Iya, gue taruh, itu teman gue si Riva ini taruh 800 juta dan dia end of the year itu dia dapat kurang lebih 6M. Wow. Dan gue sharing cerita ini gitu loh. Dan waktu itu gue sharing cerita ini sama Chef Arnold di Januari di Clubhouse. Waktu itu kita juga belum di Clubhouse. Waktu itu Clubhouse lagi booming kan. Oke, awal-awal. Lagi booming. Terus habis gitu kita tuh ada di satu room. Habis itu gue tanya sama si Jejo, what do you think about crypto? Nah langsung Jejo bilangin, gue punya temen nih, bla 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 bla, ini dan lain-lain. Habis gitu bilang, kita ada grup juga WhatsApp, terus bilang, ya udah invite lah rame-ramein gitu. Nah kita dari situ. Oke, jadi awalnya berarti ini bisa dibilang baru banget ya, awal Januari, ini baru bulan Juni gitu kan. Dan ini berawal dari obrolan, abis itu di Clubhouse, mau 5 bulan, sekitar kurang lebih 5 bulan gitu ya. Oh, nah, tapi kita ini kenalnya.
Ya, Oh kita gitu. kenalnya sama kita ngobrolnya. Iya, waktu itu. Oke, nah kalau misalnya ini kan kalian udah cukup paham banget lah ya, udah beberapa bulan, udah investasi, pasti udah banyak banget juga artikel-artikel atau data-data ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ahli gitu kan ya. Tapi kalau mungkin buat teman-teman nih yang lagi nonton nih dari Instagramnya Sampurna University ataupun followersnya Jejo sama Chef Arnold, bahkan Feli sendiri pun nih sebagai seorang awam, kayak gimana sih pertama kali yang mungkin kalian bisa infoin ke temen-temen yang emang sama sekali nggak tahu tapi pengen coba investasi di kripto ini, karena kan kayak ada yang bilang tadi Chef Arnold bilang haram lah, ada yang bilang kayak judi lah ya kan, Bercanda. gimana nih coba nih Eh, awal mulanya gitu biar orang jadi kayak oh cryptocurrency investasinya juga oke nih bisa nih gitu. Dan em, tadi kan Jojo juga udah sempat bilang dana yang dimasukin kan cukup besar gitu. Gimana dengan teman-teman yang lain gitu memulainya untuk investasi di kripto ini? Gil, kalau misalnya dari saya sebelum ini, kalau misalnya saya kan kenal si Jeju, kita kan kenal masuk Januari, Mm-mm. bikin grup WhatsApp dan lain-lain. Tapi kalau misalnya saya sendiri kripto sendiri dari 2017. Tapi benar-benar masuk itu tahun 2020 kemarin. Dan benar-benar aktif lagi itu full aktif itu semuanya itu Januari. Nah itu Januari. Em, apa namanya? Untuk teman-teman semua yang mau invest dan lain-lain, jangan ngikutin koinnya dulu. Oke. To understand the blockchain technology, that's number one. Nah, Oke. kalau udah paham, udah ngerti, then baru mulai pilih top 10 coins itu apa aja, pelajarin. Setiap coin itu memiliki fundamental yang berbeda dan juga utility yang berbeda-beda. Nah, Uh-huh. dari situ baru pilih gitu. Nah, kalau kita bilang, oh crypto, sekarang kalau misalnya kita bilang, oh semua lagi turun dan lain-lain, ya of course semuanya itu lagi murah sekarang. Kalau misalnya Bitcoin 31.000 US, bakal turun ke 28.000, 26.000, atau apa, itu sekarang murah, lagi beli gitu, beli it's okay gitu. Dan juga masalah orang bakal pikir, oh Bitcoin mahal, 26.000. Tapi masalahnya untuk crypto, kalian tuh nggak perlu beli satu. Nggak, Mm-hmm. bukan beli satu nominal satu Bitcoin. Tapi itu bisa dipecah ke 0,0000 berapa. Oke. Ataupun kalau misalnya Bitcoin terasa mahal, cryptocurrency kalau misalnya compare to saham dan lain-lain, itu cryptocurrency, kalau misalnya dari saya ya, menurut saya sendiri, itu adalah salah satu hal yang paling one of the most affordable investment untuk ke depan. Oh, gitu. Contoh kalau misalnya Bitcoin memang paling mahal, Bitcoin is the king, Bitcoin is the most expensive cryptocurrency per satu koin. Ada juga yang namanya Toko Crypto, ada juga yang namanya Seedmax, dan juga ada namanya yang like Cardano, ada yang lain itu yang affordable, yang harganya lebih murah, Oh, $1 dan lain-lain. 50.000 pun juga bisa invest. oh gitu. Betul sekali. Nah, dari situ, kalau misalnya dibilang oh, compare to saham sama aset tanah atau emas, justru cryptocurrency ini, kalau pilih koin yang benar, yang fundamentalnya bagus dan utility-nya bagus, itu tuh more accessible dan juga lebih murah untuk diinvest. Ah, Nah, kenapa saya bilang untuk invest untuk masa depan? Karena blockchain teknologi sendiri itu is for the future gitu loh. Itu iya, untuk iya. itu untuk saya gitu. Aha, Itu aha. untuk Mungkin teman-teman kalau yang tahu blockchain gitu. itu dia. Mungkin karena udah pada tahu soal si Bitcoin mahal, makanya orang-orang langsung kayak mahal. Padahal ada juga jenis-jenis yang lain gitu ya. Tadi kan udah dibilang ada yang 0, Ya, berapa persen itunya dia banyak ya. banyak sekali. Oke, nah tadi dari cerita sharing dari Chef Arnold nih. Kalau dari Jejo gimana, Ji? Kalau dari aku kurang lebih mirip ya, maksudnya aku kenal kripto kan gara-gara tadi teman aku, dan itu Mm-mm. pas kebetulan waktu sama si Arnold kita kecemplung Ya, bareng, dan akhirnya kerjaan banyak project bareng juga, banyak banget yang kita kerjain sama-sama. Dan actually kripto ini aku bilang emang benar-benar kita ngerasain yang dimana namanya high profit, high risk juga. Dan itu benar-benar Nah, kejadian dua-duanya kejadian di kita sekarang gitu loh. Jadi kita itu pas dapet yang benar-benar waktu lagi murah banget, kita diangkat banget, ya, dijatuh banget. Jadi kita udah benar-benar ngerasain istilahnya tuh betul. naik dan turun. Tapi oke. sebenarnya di situ adalah gue bilang kita pasti kan orang Indonesia punya cuan dan cuan kan. Jadi Betul. ketika itu apakah kita bisa dapat cuan? Bisa banget. Tapi yang Bisa. menghalangi kita dapat cuan adalah kita sendiri. Karena kita terlalu maruk, kita terlalu greedy ketika yang wah duit kita udah dikali 2 tuh sangat wajar banget di kripto, dan ketika dikali
10, wah gue mau lagi, hingga waktu ada Yap. kesempatan kamu dapetin itu, tapi kamu nggak lakuin, hingga akhirnya ya sekarang lagi nurun. Yap. Tapi Yap. back again, benar kata si Chef Arnold, pelajarin apa itu blockchain dulu, apa itu Bitcoin, maksudnya karena kripto itu bukan berarti Bitcoin. Kripto itu seperti istilahnya apa ya ngomongnya? Masa Digital currency kan. gini, I think crypto kalau misalnya diomongin ya, crypto itu apa? Crypto kalau misalnya diomongin itu crypto itu seperti bilang kita, crypto itu adalah mata uang, gitu. Tetapi kalau misalnya uang rupiah, dolar dan lain itu untuk method of pembayaran dan juga transaksi. Nah, itu kan itu methodnya ya, itu secara usage-nya. Nah, untuk cryptocurrency sendiri, Bitcoin dan lain-lain itu adalah nama currency-nya sendiri. Tetapi behind that, the technology itu adalah blockchain. Oke. Gitu, transaksi dari blockchain tersebut gitu. Nah, itu sih. Mungkin dipahamin dulu ya, itu tuh apa? Mungkin banyak orang bilang, gimana sih, kenapa sih blockchain ini penting? Karena blockchain ini merupakan sistem yang istilahnya sangat revolusioner banget. Ketika kalau kita sama bank, misalnya kita sama bank, itu kan sebenarnya adalah kita, misalnya ya Vel, aku transfer nih Bank Mandiri, aku kan pakai Bank Mandiri nih, aku transfer ke Bank Mandiri, aku transfer kamu 100.000, kamu nerima 100.000, berarti rekening aku di Bank Mandiri dipotong 100.000, dimasuk ke kamu tambah 100.000, bener nggak? Benar. Yang nge-track siapa? Bank Mandirinya, bukan? Betul, karena itu namanya Bank Ledger, bukannya diatur sama Bank Mandiri. Tapi namanya centralized juga, karena Bank Mandiri doang yang tahu, benar atau enggak? Benar. Sekarang kita ke blockchain-nya. Apakah itu blockchain? Nah, ketika blockchain itu kurang lebih sama. Jadi, aku mau transfer kamu, tapi yang ngebaca, yang istilahnya yang ngedokumen keuangan, pelaporan berkurangnya 100.000 aku dan tambah 100.000 kamu adalah semua komputer yang terjaring oleh koneksinya Bitcoin tersebut. Gitu. Jadi ketika misalnya, bisa dihack dong, bisa apa? Nggak mungkin, karena ada berpuluh-puluh juta komputer yang terhubung oleh komputer tersebut. Jadi kalau misalnya aku mau deh nge-hack nih, Jejo punya account, dan gitu nambahin ke Feli jadi 1 juta. Dia harus menghack semua lapisan komputer. Misalnya kalau kamu nonton 120, 250 ini proof of stake mengubah gitu. satu transaksi, betul. Misalnya kalau kamu nonton Marvel, kamu nonton Ultron aja tuh. Nah, komputer Ultron itu jaringan-jaringan yang ada di Bitcoin itu tersebut, betul. Oh gitu. Ini sebenarnya terdengar cukup kompleks gitu ya. Tapi emang udah banyak banget yang menggunakan juga, banyak yang terjun di cryptocurrency ini untuk investment jenis ini gitu kan ya. Nah, balik lagi kalau misalnya kita ngomongin orang-orang awam yang baru pengen tahu juga nih soal si kripto ini ya. Kebanyakan teman-teman ngasih tahu bilang kalau lo ketika mau investasi di sini, pengen kripto, beli koin dan lain sebagainya, yang lo pakai adalah uang dingin. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Harus yang enggak. Iya gak sih? Semua juga gitu. Masalah gini with crypto kalau misalnya Kenapa nih aku terdengar bodoh jadinya nih? Karena banyakan kan kayak ini loh. Ya udah duit yang ada gitu dipakai semuanya atau nggak semuanya gitu kan ya. Ya, kalau misalnya saya bilang ya, itu kalau misalnya dari individual. Tapi kalau misalnya secara sistem di mana semua uang panas dipakai untuk suatu investment dan itu tuh dipakai secara massal. Contoh seperti saham tahun lalu. Ya kan? Semua pada naik, semua pada nyangkut, semua pada ini karena ya semua orang pada kan waktu tahun lalu, akhir tahun lalu kan pada ini rame-rame orang main saham karena saham lagi rally, semua pada nyangkut, orang-orang pada FOMO karena pakai uang panas. It's the same thing. Semua investment itu kecuali kalau misalnya kita bilang beli tanah, beli rumah itu kan masih ada KPR dan lain kita ngutang. Tapi kan secara sehat karena bank yang bisa keep track of our credit record kan. Dan semua investment dan lain-lain itu harus uang dingin dong. Karena apa? Kalau misalnya kalian mau pakai uang panas ya ngejudi aja gitu loh. Semua investment kalau misalnya kalian mau pakai mau kayak cepet ya langsung ngejudi aja gitu. Kalau misalnya dibilang it is faster
jangan bilang cuman di cryptocurrency aja FOMO-nya tinggi dan lain-lain. Orang-orang cuma ngeliatin 10x, 20x dan lain-lain. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di saham juga tahun lalu orang-orang pada FOMO. Saham ini naik segini dan lain-lain. Sekarang pada nyangkut semua, tapi nggak dibahas secara frontal seperti kripto. Kripto ya selalu disalahin, orang-orang FOMO, orang-orang pakai duit dingin dan duit panas dan lain-lain, ngutang-ngutang. Well, the volatility di market kripto itu memang lebih tinggi. Apakah akan ada koreksi, apakah akan ada rally? Yes, itu selalu ada gitu loh. Tetapi sekarang the adoption itu lebih mass market dan juga itu lebih mainstream. Mungkin aku Jadi, tambahin dikit sama si Arnold ya. Jadi Boleh. ketika adoption-nya itu semakin tinggi, kita mikirin ya, never ever setelah Bitcoin ini atau muncul, kita udah 11 tahun kurang lebih udah ada Bitcoin. Gua sendiri udah denger dari 2017, mulai dari katanya koinnya nerd lah, koinnya tukang hacker, koinnya teroris, sampai sekarang drug dealer. udah ada dua negara loh. Udah ada dua negara menggunakan Bitcoin menjadi legal tendernya, yaitu pertama El Salvador, sama Portugal Paraguay. Paraguay. Paraguay menyusul. Mereka udah menjadikan dan ada many more. Kenapa sih mereka menggunakan menggunakan Bitcoin sebagai legal tender dia atau mata uang mereka? Karena mereka Bitcoin itu mirip dengan dia punya sifat mirip dengan emas. Karena Bitcoin itu terbatas, limited banget, dan dia itu berbeda dengan fiat. Fiat itu rupiah, dolar, di mana pemerintah kalau bikin rupiah ya tinggal cetak gitu loh. Sedangkan itu tidak bisa dicetak kembali. Ketika habis akan habis, atau bisa dibilang ketika makin lama value-nya makin naik karena semua orang makin punya dan value-nya makin naik. Itu jadi against inflation gitu. Oke. Gitu. Dan mau vitamin lagi? Dan kalau menurut aku sekarang, maksudnya ya baik lagi tambahin si Arnold yang kena uang panas dan uang dingin. Kenapa sih kita mesti pakai uang dingin? Maksudnya, to be honest, semakin gua paham, semakin gua menggunakan uang gua yang makin panas. Pertama gue juga pakai uang dingin sama kayak Arnold. Kita ingat banget waktu kita masuk GMT. Awal-awal itu ya. Kita aja gitu kan. Nah, I mean gini loh. Look, kalau misalnya kadang-kadang kita invest pakai uang dingin aja, kadang-kadang kita nggak bisa tidur awal-awal main kripto, ya kan, apalagi uang panas. Nah, itulah. Jungkir balik kan. I think all investment, semua investment itu tuh skill loh. Di saat kita menginvest sesuatu itu jangan selalu mikir invest tanah pun. Jangan selalu mikir kita invest tanah 5 tahun depan bakal 2-3 kali lipat. Nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang all investment itu we never know. Kita orang-orang terlalu stigma dengan stigma di mana kita invest sesuatu bakal berkembang dan lain-lain. Tetapi mereka tidak memikirkan di mana kalau kita invest sesuatu itu selalu ada risk, di mana risknya itu adalah high risk and low risk. Di bisnis pasti ada yang XY factor membuat bisnis ini tidak sesuai dengan bisnis proposal dari awal. Investment tanah tidak sesuai dengan ekspektasi di mana market bubble dan lain-lain bakal stagnan. Ya kan? Kita mau invest tahun depan bakal naik, ternyata 5 tahun ke depan baru naik. Properti, kita ngomongin. Ya kan? Saham, we never know what's gonna happen. Ya kan? Nah, itu tuh selalu ada risk management, money management di mana kita bisa tolak dan juga accept gitu loh. Jadi kalau crypto, again the volatility is high. Jadi jangan, kalau saya sih investment selalu mikirin bisa diterima atau enggak gitu kan. Maximal gain. Yes, jangan semua mau cuan dan ada mikirin loh. Gitu loh. Kalau semua orang mau masukin ke investment semua, kalau misalnya ini ya udahlah, kalau misalnya kita tuh bukan dukun semuanya ya kan. Enggak pernah tahu ya. Serba salah juga, Vel. Maksudnya kita sharing salah. Maksudnya kita nih, gue satu yang gue kadang-kadang kesel ya, gue sama Arnold. Kita selalu sharing apapun pengalaman kita gitu loh. Maksudnya kita untung, kita nggak dapat duit loh dari kita punya followers. Maksudnya kita bantu mereka dapat untung, tapi ketika kita maksudnya ngomongin something yang salah, kita yang disalah-salahin. Dan itu yang membuat gue kadang-kadang juga bete juga. Maksudnya, karena yang mencet lu beli atau lu jual, itu tangan lu sendiri loh. Kita nggak pernah pakai jurusnya uya-kuya hipnotis kalian untuk mencetin. Kita benar-benar
hanya educate dan sharing our experience with crypto gitu. Ya, betul. Tapi mau namain, Felix, mau namain Apa tuh? satu Boleh lagi. dong. Mungkin orang-orang bisa agree and disagree with me, ya kan? Mhm. Apalagi orang-orang dari perbankan atau dari investment dan lain-lain dari saham, they can hate me, they can love me, terserah. Cryptocurrency is much more fun dan juga kita bisa belajar lebih cepat di crypto. Oke. Terutama, maksudnya saya bilang apa? Kan tadi saya bilang kalau misalnya kenal Jejo tadi Januari, tapi masuk kripto itu dari tahun 2020, tapi dan juga tahunnya 2017. Mhm. Kenapa saya bisa belajar dan juga saya bilang kripto itu fun? Karena gini, movement marketnya memang cepat banget. Ya. Kita sehari bisa tiba-tiba ya kan 30%, 20%, 50% dalam berapa ya? Itu movementnya sangat cepat. Nah, dari situ yang saya memang nggak tahu namanya chart, candlestick dan lain-lain, pattern dan lain-lain itu saya nggak ngerti sebenarnya. Tetapi di kripto karena movementnya terlalu cepat dan lain-lain, saya juga jadi belajar candle trend, chart dan lain-lain lebih cepat daripada saya belajar di saham. Oke. How tuh belajarnya? How ya? Kalau misalnya kita ngeliatin market, movementnya karena lebih cepat dan juga 24 jam dan juga 7 hari seminggu. Jadi kita bisa lihat kan patternnya semua. Jadi mau nggak mau itu terpaku dengan oke, kita belajar trennya seperti ini dan lain-lain, berita seperti apa dan lain-lain. Kalau di saham kan memang slow. Jadi jam 9 sampai jam 3, ya kan? Nah, kalau misalnya di crypto itu it's fun for me dan juga mungkin beberapa orang kalau misalnya mau belajar. Jangan masukin semua duit kalian, beli yang kecil-kecil, ya kan? Terus kalian pelajarin dan lain-lain, movement, dan juga dari situ kan bisa dapat your own style of trading. Iya. Oke. Gua sama Arnold lumayan berbeda sih cara kita kalau mungkin kita saling sharing kita punya Sharing cara dong, betul dong. profit ya. Ya. Jadi mana yang works buat teman-teman di sini silakan dicoba gitu nantinya Betul. kan. Dari Jejo gimana? Kalau aku itu, aku selalu mencari koin-koin yang sekitaran aku, maksudnya jadi investment terbesar aku, misalnya kalau Chef Arnold kan kebanyakan dia, wah gue mau masuk di Bitcoin, gue mau masuk Merlin atau koin-koin yang maksudnya Arnold percaya. Kalau aku kebanyakan cari yang sekitar dekat aku, contohnya adalah TKO dari toko kripto, itu kan dari Indonesia, mereka disupport sama Binance. Satu lagi adalah ZMT, which is mereka Zimpact Coin. Itu mereka dari Singapura, Thailand, dan Indonesia juga. Jadi kenapa aku bilang aku carinya yang deket-deket aku, karena informasinya biar nyampe duluan gitu loh. Jadi kita mereka, misalnya contoh kayak gini, Bitcoin maupun ada info sebagus atau seburuk pun apapun, itu informasinya aku udah pasti telat gitu loh. Ya pasti udah nggak valid karena begitu Elon Musk tweet semua pada hancur. Iya, kok harus gitu ya? Bener-bener ya dia sengaruh itu ya. Sensitif banget. Tadi gue lihat itu si Jejo posting kan di Instastory kan, habis itu langsung DP-nya. Wah. Iya. Oke, terus lanjut. Masih sensitif news itu. Jadi kalau aku bisa deket sama, maksudnya aku bisa dapat info-info tentang ZMT, aku bisa dapat info-info sama TKO, karena ya mereka biasanya di Indonesia, kita juga bisa ngeliatin follow up program ya. Jadi itu benar-benar semakin deket, semakin cepat lah. Jadi aku bisa take action juga. Nah, baik lagi, kripto itu bukan kayak saham, di mana di saham itu Sabtu Minggu mereka tutup, mereka juga pergerakan dari jam 8 sampai jam 3 gitu kan. Atau sekarang udah diperpanjang belum sih? No, udah dibalikin normal nggak sih? Jam 4. Jadi di kripto itu 24 jam, jadi kalau ada info apa-apa gua selalu percaya dengan koin-koin yang sekitar gua. Dan ingat, semakin kita juga istilahnya mau makin aman, ya kalau mau main aman, mainnya Bitcoin aja gitu loh. Karena Bitcoin tuh paling aman. Ingat loh, yang paling aman aja se-volatile itu. Apalagi yang istilahnya yang makin koinnya makin nggak jelas, makin nggak jelas. Ya kayak Dogecoin, kayak apa, makin gila. Dogecoin so far sampai sekarang, ya Chef Arnold lumayan senang sama Dogecoin tuh. Kalau gue nggak gitu demen gitu kan. Jadi mungkin Chef Arnold boleh jelasin deh sekarang caranya Chef Arnold kayak gimana? Well, kalau misalnya dari gue sendiri, it's actually kalau misalnya jujur karena dari informasi dari awal ya. Kalau misalnya dari gue sendiri sih, gue ngeliatnya dari ini dari what coin yang survive the bear market, dari 3 bear market yang sebelumnya itu apa aja gitu kan. Banyak yang survive, banyak yang enggak. And what had happened gitu loh dengan through those bear market itu,
kita bisa lihat koin-koin ini yang sekarang during bull-nya bisa sampai puluhan ribu X dan lain-lain berapa puluh ribu persen gitu. Jadi kita lihat juga dari situ the utility dan juga what it is, the fundamental dan lain-lain, Cardano, Polkadot dan lain-lain gitu. Nah sisanya there's a lot of coin itu banyak sekali gitu. Jadi kita harus filter apa yang buat memes, yang buat fun, yang buat lucu-lucuan. Oke. Karena community-nya buat lucu-lucuan, jadi mereka pasti pump and dump. Dan juga apa yang benar-benar utility dan juga apa sih the standard of blockchain gitu. Nah, kenapa kalau saya tadi bilang Dogecoin dan lain-lain, kalau misalnya Dogecoin itu memang awalnya lucu-lucuan. Jejo tahu juga dari awal. Saya juga sedikit baper sih sama Dogecoin dari awal. Kenapa gitu? Bapernya itu saya waktu itu beli. Ini saya nggak ngomongin, ya saya oke, ngomongin nomor deh. Saya tuh beli hampir 5 juta Dogecoin tahun lalu. Oke. Hampir 5 Itu juta Dogecoin. Tahun in lalu. rupiah dulu Ya. nggak? In rupiah, no? Di rupiah itu 50 juta Dirupiahin rupiah. berapa? 50 juta rupiah. Itu tahun lalu. Tahun lalu, Harganya oke. itu waktu itu average buy itu di 60 rupiah. Oke. Nah, habis itu waktu jual di 85 rupiah, terus di Desember itu tuh naik Dogecoin jadi berapa ratus. Habis gitu semua pada beli, habis gitu nggak beli. Habis gitu teman-teman nama Jejo dan lain-lain di grup beli dari 500 jadi ke 2.000 rupiah. Nggak beli. Dan juga waktu sebelumnya itu sebenarnya udah pernah share ya, Jay ya. Gue udah pernah share ya di grup. Saya tuh pernah share di grup kalau misalnya somehow Elon Musk itu hold 2.3 billion dollars worth of Dogecoin. Oke. Nah, habis gitu yang terakhir mau beli nggak beli. Terus tapi dari menit waktu itu saya sharing. Gue bilang sama si Jay, nggak mungkin Jay kalau misalnya si Elon Musk aja gini nggak beli, nggak di apa dia punya segitu banyak tapi nggak di-utilize gitu. Bener, abis waktu di Saturday Night Live, the next day dibilang kan Dogecoin bakal dipakai dan lain-lain. Dari situ baru beli lagi. Jadi si Chef Arnold belinya udah lumayan di puncak karena sejak kejadian itu benar-benar Iya. lu beli di 8 ribuan ya, harga 8 ribu rupiah. Akhirnya Enggak, gila. Gue beli di 32 sen. Oh, 32 sen. Which is kurang lebih 4 ribu, 5 ribu. I think so ya, 4.000, 5.000 ya. Sekarang lagi keadaannya di 2 ribu ya. 2.000-an, 2.000, 3.000-an. So it's been udah 50% loh. Iya. Iya. Bitcoin pun juga yang kemarin berapa 65.000 sekarang 31.000. Ini tuh untung-untungan banget ya sebenarnya emang ya. Makanya tadi Chef Arnold juga bilang kayak ya for fun aja juga karena emang naik turunnya nggak ketahuan juga gitu. Bisa ketahuan, ya nggak sih? Well, istilahnya kenapa orang bilang pakai uang dingin. Ketika lu pakai uang panas, lu naik dikit, lu udah mau ambil profit. Lu turun dikit, lu udah kuat jantung. Tapi kalau pakai uang panas, misalnya teman-teman kita, misalnya kita sendiri walaupun pakai uang dingin kita ada jantungan. Cuman kalau orang yang beneran pakai uang dingin, misalnya kita benar-benar taruh amount of money, kita kalau udah percaya ya udah tutup mata aja. Setuju. Lu lepasin beban pikiran, gua sama Arnold mungkin bukan udah pakai uang dingin, kita udah pakai uang panas sekarang intinya. Itu sebenarnya salah. Cuman back again, uang panas yang kita pakai tidak akan mengganggu dapurnya kita sekarang. Nah, ya itu dia yang paling. Lu pakai uang panas? Hah? Nah, lu pakai uang panas? Ya enggak lah, maksudnya kalau menurut gua uang panas itu ketika udah membuat gua stres. Gue udah mulai ngeliatin terus-terusan, itu uang panas. Uang dingin menurut gue itu adalah ketika itu hilang, benar-benar hilang, gue juga nggak peduli. Cuman sekarang kan gue yang tapi in the end kalau ditanya Vel apakah gue udah profit, gue yakin gue sama Chef Arnold posisinya kemarin kita nggak greedy. Oke, bilang gue jawab. Baru gue mau tanya, lo dia udah tahu. Enggak, gue jawab. Pada bilang, lagi nyangkut ya. Ini di komen pun juga, lagi nyangkut ya, bla bla bla. Semua pada nyangkut. Jejo, Chef Arnold pada. Kita nggak nyangkut jujur aja. Kita nggak nyangkut. Wow. Gua sama Jejo nggak nyangkut. And I know that for sure. 100% gua sama Jejo nggak nyangkut. Tetapi kita cuman profit kita tidak setinggi kemarin. Oke, kalau misalnya kemarin tak bilang, kalau misalnya dari gue bilang, nggak perlu ngomongin nominal, tapi saya ngomongin berapa X. Dari 56X, sekarang jadi cuman 28X.
Oke. Jejo? Nah, Kita ya kurang lebih sama lah. Gue masih sekitar Oke. di kali 14-an. nah, Kali 4. Tapi yang sebelumnya ya gue di angka 40 sampai 50 juga. Bayangin, Iya. Val, maksudnya kenapa kita ini masih stres kayak gini, bukan gara-gara Iya. kita loh. Tapi Aha. Val, bayangin di handphone lu masukin ratusan juta di handphone lu itu sempet jadi puluhan miliar. Istilahnya anggap Iya. aja ya. Yes, Dan yes, itu yes, yes. kembali menghilang gitu loh. Masih profit, tapi gitu aja lu stres. Bagaimana kalau lu rugi? Ngerti gak sih Nah, lu? Jadi ngerti, itu ngerti, kejelekan ngerti. kripto. Jadi menurut gue itu kejelekan dari kripto adalah, to be honest, mental health lu akan terganggu sih sebenarnya sih. Kalau lu benar-benar pakai uang dingin, makanya belajarin, benar. Betul. Tapi ada strategi. Gimana tuh? Oke, sekarang kalau misalnya kita bilang, oh sekarang kita lagi di bear market dan lain-lain. Strateginya adalah satu. Ada beberapa sih strategi. Kalau misalnya dibilang kalian nyangkut, kalau misalnya kalian pakai uang dingin, udah deh. Kalau kita nggak usah ngomongin uang panas hopeless lah ya. Orang-orang yang Iya. bikin uang panas it's hopeless. Kalau misalnya uang dingin, average down. Average down. Jadi kalau misalnya kemarin belinya terlalu tinggi, beli lagi average down, cicil ke bawah. Supaya kalian memiliki numbers of coins yang lebih dari sebelumnya kalian mulai, harganya lebih murah, dan kalian ini. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau nambah lebih, it's okay. Ada lagi yang namanya DeFi, Decentralized Finance, di mana kalian bisa staking dan juga farming. itu bisa di mana tuh farming? Ada di Ethereum punya network, di Matic punya network, dan juga ada di Binance Smart Chain punya network. Nah, it's up to you guys. Tetapi kalian harus pilih-pilih yang bagus. Jangan semuanya yang asal. Memang kemarin Decentralized Finance itu memiliki nama yang jelek karena beberapa kali dihack ataupun juga rug pull. Itu ada. Nah, ada yang juga yang bagus. Kalau misalnya kita bilang, DeFi, kalau misalnya dibilang untuk kita ngembangin koin, intinya kita taruh koin kita di situ, nanti koinnya itu akan berkembang dan juga kita diakumulasikan dengan APY dan juga APR yang mereka provide. Contoh seperti PancakeSwap, ada juga di Merlin, ada juga di Bunny dan lain-lain gitu. Jadi during this bear market berapa lama? Kalau misalnya saya sekarang, kalau misalnya ditanya, dia tahu kok. Kalau misalnya ditanya sekarang, nggak trading, saya nggak trading. Semua 90% saya punya koin, saya staking di Merlin. Saya dapat interest setiap hari. Dan ya udah dibiarin aja. Jadi dari sekarang lagi market lagi nggak jelas sama ini, ya udah kita biarin aja. Accumulate coin every day. Gitu. Itu Chef Arnold punya style of jadi di koin-koinnya Chef Arnold itu dia bisa gedein koinnya lagi, dia beranakin koin, namanya farming. Betul sekali. Yes, farming. Nah, kalau di gua strateginya gua itu kita kayaknya udah ketemu, aku ya, menurut aku, baik again, this is not financial. Do your own research. Yes. Tadi udah diingetin di awal. Belum sih. Setiap hari Jumat gue tahu harga tuh lagi jatuh. Jadi ini sekarang dari Jumat ke biasanya pagi-pagi Senin itu harga tuh kayak gini terus ya, jatuh. Nah, di situ lu sebenarnya bisa dapat duit melalui shorting. Jadi ketika beda ya. Beda. It's okay. Maksudnya berarti lu nge-betting ketika Bitcoin lagi jatuh, lu bisa mendapatkan profit dari situ. Which is itu nggak dianjurkan. Tapi jadi kalau kalian nggak mau main shorting, kalian bisa yang kedua adalah beli di bawah. Karena gue sendiri setiap hari Minggu gue belanja biasanya. Karena harga lagi jatuh. Dan ketika Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu dia kembali tinggi lagi sebelum dia jatuh lagi. Jadi gue jual di Kamis. Jadi tiap hari Minggu. Dan gue bedain akun gue yang trading sama akun gue yang holding. Dimana yang trading gue taruh kurang lebih ya ada cepetannya kali. Gue kalau gue untungnya gue pindahin ke holding ini gitu. Holdingnya. Jadi gue nabung. Gue kurangin yang maksudnya sekarang masih ada di pucuk nih. Ya udah kata si Arnold untuk average down, gue average down. Tapi dari hasil trading gue. Trading gue dikit-dikit aja sih. Maksudnya seminggu gue bisa dapetin 10, 15, 20 itu udah good banget buat gue. Dan juga simpen di sini. Oke. Apa tuh? Ini hot wallet, Trezor. Hot wallet, cold wallet. Jadi tidak connected to the internet. Jadi di sini simpen Bitcoinnya supaya kalau misalnya tadi bilang hack dan lain-lain atau apa, simpennya di
cold wallet gitu. Jadi harta lu semua ada di situ ya, Syam? Hilang tuh, kalau hilang selesai itu berarti. Ini ya. Harta Berapa lu- BTC? Enggak sih. Yes. Kalau misalnya dibilang, kalau ditanya, oh Chef Arnold berapa BTC dan lain-lain, do I hold? Saya nggak hold any BTC. Saya cuma hold 1 BTC buat anak saya. Oke. Sisanya saya di lainnya. Oh, gitu. Oke, ini sebentar nih. Ini kan berhubung kalian kan ngerti banget dan udah dari tahun berapa gitu, dan nggak langsung juga. Tadi Chef Arnold juga bilang dari 2017 abis itu ke Hold, pasti kan juga nyari-nyari data, nyari-nyari ya belajar lah intinya gitu sampai di tahun 2020 dan di awal Januari baru mulai lagi juga. Nah, dan ternyata dari cerita-cerita sharing ini apa atau strategi yang dilakuin sama Jejo sama Chef Arnold bisa berbeda juga gitu kan ya. Mungkin it works for Jejo tapi ini enggak buat Of Chef course, Arnold. of Begitupun sebaliknya. Berarti buat teman-teman juga yang mau cobain ya akan sama gitu ya. Mungkin yang di-share sama Jejo sama Chef Arnold bahkan nggak work sama sekali buat teman-teman yang nyobain gitu kan ya. Jadi Tiap orang memang punya sendiri. nah mesti nemuin strateginya sendiri Betul. gitu kan, nyobain gitu. Betul, saya mau tambahin. Gini, find your own way of trading yang dimana kalian comfortable and able to afford. Itu satu. Pasti. Oke. Kalian kalau misalnya, saya kasih tau, kalau misalkan join grup Telegram untuk trading, coaching, dan lain-lain, all this bullshit, dan lain-lain, coachnya bisa ngomong, please, saya kasih tau, itu cuma modal bacot saja. Oke. Tetapi at the end of the day, it's your own money, responsible sendiri dengan duit kalian sendiri. Yes. Jangan cuma denger-dengar, oh coaching, ada signal ini, kita ikut, bla bla bla. Look, coaching mau apa dan lain-lain, the coach yang kasih signal itu tuh, they don't care about your money and the way Yes. you lose money atau enggak gitu loh. Jadi, Benar. do your own sendiri, be responsible with your own dengan kalian punya decision, dan juga yang pasti trading dengan dimana cara kalian comfortable dengan kalian trading sendiri gitu. Just be smart. Oke. Jangan cuma dengerin diperbudak dengan orang yang coaching yang kalau bisa, apalagi yang paling parah minta komisi. No, Nah, ngapain dong? makanya Jangan sampai, maksudnya menurut dari gue mau tambahin sedikit. Baik lagi, jangan sampai kalian terjebak di mana orang-orang, gue kripto udah banyak. Kalau dalam hati gue, kalau lu jago main kripto, lu itu harusnya lu sih udah kayaknya super kaya ya, karena orang yang bisa baca kripto Betul. itu betul. Jangan cuma mungkin gak jangan perlu cuma cari duit lagi dengan jualan coaching. betul. Jangan cuman post kalau main feature berapa ratus persen, tetapi minusnya nggak ditunjukin gitu loh. Jadi Ya. gitu loh, nggak usah everybody, setiap orang itu memiliki kepercayaan koin berbeda-beda, setiap orang memiliki style of trading yang berbeda-beda. Learn from your own experience is the best. Ya, setuju. Bisa naik 50, bisa naik 1000%, ya sama dengan bisa turun 50%, bisa turun 100%. Iya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat juga gitu ya, maksudnya tadi kan dari Chef Arnold, dari Jejo juga udah share gitu buat teman-teman semua cara mereka masing-masing. But at the end of the day ya udah, find your own way gitu kan, find your own strategy gitu kan untuk si investment ini. Dan kita bisa belajar dari mana aja, cari tahu dari siapa aja. Tapi balik lagi kayak tadi dibilangin, kalau mereka mungkin nggak akan peduli sama uang lu gitu kan ya. Kalau misalnya nanti rugi ataupun untung, mereka cuman ya ngomong aja gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang sampai minta komisi, mendingan jangan, cari sendiri, pelajari sendiri. Dan basically bisa dibilang gini nggak sih, kayak ini tuh sama aja kayak berdagang gitu kan ya. Kita mau ngomong investasi, prinsipnya mau saham, mau beli emas, mau apapun itu, kita pasti pengennya beli murah, jualnya mahal. Betul. Jadi kita pasti pengennya untung gitu kan ya. Cuman ya beda-beda aja gitu jalannya seperti itu. Saya mau ngomong sesuatu lagi kenapa saya masuk dan juga ajarin ke kripto. Gini, we're still in the early adoption. Itu opini saya, bisa salah dan juga dan lain-lain. Kripto ini dibilang kan awalnya digital asset dan juga digital money ya.
Nah, saya waktu itu gue pernah sharing ke Jejo juga. Kenapa kok Apa tuh? my point of view dengan kripto sendiri, kalau misalnya orang-orang pada bilang Bitcoin itu adalah emas di secara Mhm. digital, emas digital. Nah, kalau Ya. misalnya mata uang transaksi yang awal di dunia itu tuh adalah emas. Mhm. Setelah emas apa? Uang Setelah emas kertas. apa? Ya, Setelah uang kertas adalah ya kredit ada card dan lagi. juga adalah apa? GoPay dan Ya, ya. lain-lain kan. Nah, what is next? Kalau misalnya orang-orang pada bilang apa namanya investment. Kalau misalnya nenek moyang kita masih nyimpen emas zaman dulu, Mhm. zaman sekarang sampai ke depan anak cucu kita mereka bakal nyimpen cryptocurrency which is Bitcoin. That's my opinion. Oke, oke. Ya, 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 ya. Ya, intinya ini sih lebih ke ya karena perkembangan zaman juga dan teknologi gitu kan. Ya bener kan awalnya mungkin dari orang taunya emas, habis itu nanti naik lagi, beda lagi, Betul. cara yang berbeda tapi intinya sebenarnya sama gitu kan. Betul sekali. Nah, sekarang kan kita Oke. everything is moving digital kan. Nah, Mhm. tetapi gini, jangan salah juga. Kalau misalnya kita invest sesuatu yang kalau misalnya kita bilang, oh Bitcoin is limited, yes Bitcoin is limited, tapi Bitcoin itu adalah digital. Jangan lupa juga dengan sumber daya alam yang sebenarnya limited. Kalau misalnya kalian mau main saham, ya silakan yang pilih yang sumber daya alam. Ya, Tuh, ya, karena ya. sumber daya alam juga limited gitu kan. Betul, betul. Nah, tapi yang nggak limited itu adalah gimana kita mau mempelajarinya gitu kan ya, Betul soal sekali. investasi. Karena sampai kapanpun pasti kita juga akan bisa mempelajari semua bentuk atau instrumen-instrumen untuk investasi ini gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin soal dari tadi nih ya, ini kan mungkin agak cukup puyeng ya, banyak banget kayak semacam istilah-istilah yang memang harus diketahui banget, dipelajari banget sama teman-teman, apalagi yang baru mau mulai gitu. Jadi kayak jujur Feli aja kayak karena baru mau tahu aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lain jangan terpengaruh dengan cepat karena omongan si A, si B, si C baca di sini, baca di situ. Bener-bener collect lagi data-datanya, terus coba sendiri, pokoknya pahami betul-betul. Kalau Hmm, misalnya salah ya coba lagi. Yang namanya investasi pasti bakalan ada untungnya, ada ruginya, ada gregetannya juga. Nah, tapi menarik ketika kita mau mengumpulkan data, sama aja kayak kita lagi mau belajar gitu. Ini kan kita sama-sama jadi tergabung ngomongin ini sharing di Sampurna University. Nah, Sampurna ya, University juga bisa membantu buat teman-teman yang mungkin pengen paham lebih lanjut gitu kan. Ini kan kita ngomongin crypto investment, ini kan tentang uang ya, cuan ya. Selalu betul. tentang itu gitu kan ya, Ya, untung ruginya. Nah, di Sampurna University ini juga punya yang namanya jurusan Banking and Finance. Nah, di sini teman-teman juga mungkin bisa cari-cari informasi, jadi belajar lebih supaya bisa jadi expertnya di kemudian hari gitu kan ya. Kalau sekarang kan Jejo sama Chef Arnold cerita cuman dari maksudnya pengalaman pribadi gitu kan ya sebagai pelaku ya, si investment ini, bukan yang memang bisa dibilang pakarnya. Makanya kalau misalnya mau disalahin ya nggak bisa juga karena memang bukan ahlinya, tapi memang mencoba dan tahu dari sisi pelaku seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen jadi expert mungkin bisa mengawali dengan gabung sama Sampurna University yang tadi Vali udah bilang punya jurusan Banking and Finance wait, yang wait, pertanyaan wait. Saya mau, keuangan. ya benar-benar, saya mau jawab Apa ini. tuh? Ada satu orang namanya Abadijaya. Oke. Okay. Saya belum bisa baca kripto nih, terpengaruh apa? Bisa-bisa tiba-tiba down. Habis itu Oke. dia Okay. bilang, instrumen-instrumen apa yang mempengaruhinya? Nah, Lama-lama uang kartal dan juga uang giral tidak laku. Nah, oke. Habis itu dia ngomong. Oke, well, banyak sekali instrumen ya. Sekarang gini, blockchain technology itu memang is all like, semua itu di cloud, oke. Okay. proof of stake dan lain-lain. Memang setiap dari awalnya itu adalah setiap ini kan nih kita sending data, semua itu data yang kita kirim gitu loh. Nah, data itu kan ada di proof of stake, di approve dan lain-lain supaya tervalidasi. Nah, Ya. the technology itu adalah kalau misalnya kita bilang Bitcoin itu adalah nenek moyangnya atau emasnya yang dimana memindahkan satu Bitcoin itu banyak sekali transaksi yang harus diputarkan, makanya mahal dan juga lama, ya Oke. kan? Nah, ada juga yang namanya Ethereum.
Contohnya maksudnya Ethereum itu kalau misalnya Bitcoin itu tuh zaman dulu itu kita tuh contohnya kita tuh nulis surat, kita kirim ke office. Post office baru kirim lagi ke orang-orang, itu lama. Nah, Ethereum itu adalah seperti kita internet ADSL yang zaman dulu. Dia tuh adalah networknya yang memprovide itu. Nah, movementnya itu apa? Movementnya of course dengan blockchain teknologinya, providernya itu bagaimana berkembang atau tidak gitu loh. Dan yang pasti dari blockchain tersebut nilainya naik dan turun itu sebagai berapa mana orang percaya atau tidak, dan juga yang pasti diadopsi, apa yang bisa diadopsi dan juga diutilitikan. Dan yes, masih apa namanya sensitif dengan bad news gitu. Jadi kalau misalnya dibilang jangan bingung. Kalau misalnya kita sering, kalau misalnya kita dulu aja sebelum corona kita bayar selalu pegang cash, sekarang kita pernah pegang cash? Saya sendiri nggak pernah pegang cash. Ya udah, semua pada digital kan. Kalau misalnya dulu handphone Nokia atau handphone yang segede gaban itu yang pakai antena buat telepon atau SMS aja lama banget. Sekarang kita udah pakai iPhone. So if we are going digital, kenapa currency tidak going digital? Ya, benar. Tapi Vel, mau gue tambahin dikit adalah yang bikin gue makin percaya adalah gue kaget banget bahwa Sampurna University maunya ngajakin kita untuk kasih informasi yang baru seperti ini. Dan gue rasa gue gak pernah nemuin ini di kalau kuliah-kuliah lain, gak pernah ngajakin topik kayak kripto kayak gini ya. Maksudnya buat kalian juga yang lagi nontonin ini, buat yang mau belajar bisnis, Sampurna University punya kok kelas-kelas Business and Finance, jadi make sure ngikutin mereka juga. Iya, itu dia. Makanya it's a good thing ketika dari sebuah universitas gitu kan yang bergengsi seperti ini juga mengikuti perkembangan gitu kan ya. Sekarang yang lagi harus dong. Of course harus. Itu makanya kalau misalnya currency aja bisa going digital gitu kan ya. Nah, terus sekarang juga jadi diomongin. Jadi ini kan mungkin sesuatu yang tidak diomongin yang gimana banget gitu ya di kampus gitu kan ya, tapi dengan cara seperti ini gitu. Mau ngomong apa, Chef? Saya mau ngomongin tentang next one seperti ini, apa? NFT. Nah, orang-orang pada bingung kan NFT. Kenapa kok bisa NFT art bisa sampai nih teman saya beli. Saya ini nggak ngerti, tapi saya coba mengerti di teknologi NFT-nya sendiri. Waktu itu Jejo tahu lah, teman saya itu waktu itu WhatsApp saya, orang-orang luar lah ya, dia WhatsApp saya, dia bilang baru beli 10 NFT art. Gue tanya dong berapa, dia bilang $3,5 juta. Wow. Dia beli waktu itu. Nah, saya coba mengerti dong, saya nggak ngerti kok bisa sih segini dan lain-lain. Dia cuma satu hal. Dia bilang kayak gini. If you think about art, kalau misalnya kita hidup di era Da Vinci, Da Vinci punya art itu sendiri berapa sih harganya? Mahal. No, sekarang mahal. Tapi waktu sekarang dulu, mahal. Iya. Dulu sama aja, nggak ada artinya kan? Belum ada yang ngerti. Tapi kan sekarang kita mahal. Dia bilang, it's gonna be the future, di mana kalau misalnya kalian lihat Mona Lisa itu yang benar-benar painting Da Vinci, itu benar-benar Da Vinci, kita nggak tahu kan? Ya. Karena ada teknologi NFT, non-fungible token, di mana itu membuat certification dan juga transaction itu di-record di blockchain. Jadi kalau misalnya kita tahu Mona Lisa itu Da Vinci, itu adalah Da Vinci punya painting. Nah, semua art kan sekarang dari oil painting, canvas, dan lain-lain menjadi digital, menjadi ini dan lain-lain. Nah, sekarang itu art itu akan menjadi digital, di mana NFT ini akan memvalidasi tersebut. Dan dia bilang, orang-orang nggak bakal ngerti sekarang. Tapi ke depan, di mana $3,5 juta sekarang, mungkin mahal sekarang, tetapi $3,5 juta di mana ada inflasi, akan murah 10 tahun ke depan. Iya, benar-benar. Dari situ gue belum ngerti. Oh iya, benar juga, dan lain-lain. Habis gitu nggak lama, dari $3,5 juta jadi $15 juta dia punya painting. Wow. Dia beli CryptoPunk. Gila sih.
Oke, oke, oke. Nah, ini teman-teman ini aduh, kayaknya pengen banget sebenarnya diobrolin lebih lanjut. Ini tadi udah ada beberapa yang nanya sebenarnya. Boleh, boleh, Mungkin Ya. boleh. dari Chef Arnold atau Jejo ada yang mau memilih juga pertanyaan mana yang bisa dijawab juga silahkan. Oh, ada yang nanyain filter langsung jadi Nggak bisa filter banyak. ya. Terus Oke, oke. Sebentar, sebentar. Ganti-gantian aja Ini biar jawab. ganti-gantian ya. Oke. Oh, ini dari Trisna Permata, mungkin dia agak telat nih baru join nih. Dia bilangnya gini nih pertanyaannya. Sekarang step mulainya gimana? Belajarnya gimana? Step yang harus kita ketahui apa aja nih, Jejo dan Chef Arnold? Mungkin ini merangkum ya. Ini gampang sih sebenarnya. Jadi gunakan beberapa aplikasi yang sudah terdaftar di BPP. Kalau tidak salah itu kurang lebih ada 11 apps yang terdaftar. Salah satunya adalah Zipmax, Toko Kripto, Pintu, apalagi ya Chef, Indodax. Indodax Oke. dan juga apalagi banyak ya beberapa. Ya Tapi pokoknya Indodax gini, daftar dulu di situ, ya kan? Indodax menurut gue pengen lemot sih. Jadi pakai Toko Kripto. Ya, toko kripto itu di Indonesia yang aksesnya paling banyak untuk semua koin karena di back by Binance. Jadi kalau misalnya saya sendiri saya rekomend buka toko kripto dan juga Binance. Itu aja, that's enough, more than enough. Kalau dari gua, Toko Kripto sama Zipmax. Kalau di Yep. Toko Kripto itu fokusnya ke kripto, si Zipmax itu mereka sekarang baru bikin koin-koin di mana actually kamu bisa beli saham Google, Apple, secara tidak Tesla. langsung ya. Jadi mereka mirroring saham-saham di Amerika yang sekarang kita susah banget beli, mereka udah ada gitu. Jadi bisa investasi juga, bisa beli Google, koinnya Google, bisa beli Apple, bisa itu Tesla berdasarkan dari Zipmax. Jadi pilih yang mana, itu dua yang gue pakai sekarang. Dan kalau ditanya belajarnya dari mana, there's a lot of YouTube. YouTube. Ada Zipmax juga, kantor mereka dua ada di situ juga. Jadi